Oke, ini adalah ringkasan dari FOMC Minutes dari hasil pertemuan 15-16 Maret 2022 yang lalu, di mana kita tahu bahwasannya keputusan adalah menaikkan suku bunga sebesar 0,25% atau 25 basis poin, dan dilanjutkan ada potensi 6 kali kenaikan berikutnya, ya. Itu adalah yang akan dilakukan sepanjang 2022. Jadi pertemuan berikutnya di bulan Mei dan Juni, ya. Nah, ini adalah rangkuman atau risalah dari yang sempat kita catat. Jadi banyak peserta yang lebih suka kenaikannya adalah 50 basis poin, tapi dikarenakan ketidakpastian akibat konflik Ukraina dan Rusia, maka diputuskan akhirnya dinaikkan hanya sekitar 25 basis poin. Itu sudah dilakukan di bulan Maret, tanggal 16 Maret kemarin, ya. Dan kita sudah tahu dampaknya, emas sempat mengalami penurunan, tapi kemudian rebound karena 50 atau 25 basis poin kala itu sudah sesuai ekspektasi market. Jadi itulah yang membuat emas kembali rebound. Lalu kemudian yang kedua adalah yang tak kalah penting untuk pertemuan berikutnya, itu adalah kurang lebih mereka berharap atau partisipan berharap satu atau lebih kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target dari Federal Fund Rate, dan itu kemungkinan sesuai atau cocok untuk di pertemuan mendatang, terutama kalau memang ternyata tekanan inflasi tetap ada. Dan ini yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Powell 2 atau 3 minggu yang lalu saat berhadapan dengan Komite Perbankan Senat, ya. Sehingga kemungkinan posisinya bulan Mei dan Juni kita tetap akan melihat kenaikan suku bunga 50 basis poin. Nah, tapi yang paling ditunggu-tunggu adalah terkait dengan uraian. Apakah mereka akan melakukan pengurangan neraca? Ini yang ditunggu-tunggu. Sebetulnya mereka masih menunggu detailnya seperti apa, dan ternyata kita tidak mendapatkan. Walaupun disepakati bahwasannya mereka setuju untuk melakukan pengurangan tersebut di awal pertemuan FOMC bulan Mei. Nah, beberapa peserta menilai bahwa risiko kenaikan inflasi justru yang berdampak dari efek perang itu lebih menonjol dibandingkan risiko penurunan pertumbuhan. Karena memang inflasi ini ada dua sudut pandangan, di mana pandangan pertama mengatakan bahwa itu adalah hal yang sehat setelah pandemi global. Jadi pemulihan atau pemulihan ekonomi yang sangat bagus dan ditunjang dengan stimulus-stimulus ekonomi, maka itu membuat ekonomi kembali bertumbuh, dan itulah mengakibatkan inflasi mengalami kenaikan secara normal. Tapi di sisi lain, karena adanya tambahan dorongan dari efek atau konflik perang Rusia di Ukraina, maka mengakibatkan beberapa harga komoditi mengalami peningkatan, dan itu berdampak naiknya inflasi global, sehingga Amerika pun tak kelak juga mengalami masalah. Perkembangan terbaru adalah sanksi dari Amerika ditargetkan kepada putri Vladimir Putin, dan juga termasuk untuk memblokir dua bank utama Rusia lainnya, setelah sebelumnya tentunya kita tahu bahwasanya Amerika sudah lebih dulu mengenakan sanksi larangan impor bahan-bahan produksi dari Rusia. Sementara kalau Inggris sendiri baru menargetkan sanksi pada gas dan juga batu bara ataupun sejenisnya dari Rusia. Dan ini berarti menandai kemungkinan semakin ketatnya potensi dari sanksi-sanksi tersebut. Tapi kita lagi-lagi belum melihat sanksi minyak, ya. Tapi saya rasa untuk Inggris dan Amerika sudah lebih dulu, sehingga yang ini adalah sanksi lanjutan. Tapi di sisi lain, kita masih tetap menantikan apakah Uni Eropa berani untuk melakukan larangan atau embargo terhadap minyak Rusia apa tidak. Karena kita tahu mereka sangat bergantung kepada Rusia. Informasi yang saya dapatkan adalah Uni Eropa sendiri baru menargetkan larangan investasi baru di Rusia, ya, mirip dengan Amerika, tapi juga mengembargo batu bara dari Rusia. Ya, lagi-lagi kita belum melihat posisinya kesepakatan terkait dengan mengembargo produk minyaknya. Dengan catatan pula, hal ini ternyata belum mencapai kesepakatan, dan ini masih akan tetap lanjut dibahas, terutama untuk hari ini. Menteri Keuangan Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika ini mengatakan atau sekaligus mengingatkan bahwasannya serangkaian sanksi terhadap Rusia itu bisa membuat meroketnya harga, mengingat banyak negara, terutama di Eropa, yang sangat bergantung pada Rusia. Oke, kemudian yang juga sebetulnya semakin banyak sanksi yang ditujukan untuk menekan Rusia. Jadi tujuannya adalah menekan Rusia untuk menghentikan perang, karena mereka tidak bisa membiayai perang lagi kalau memang ternyata ekonomi tersyok-syok akibat sanksi-sanksi yang dikenakan. Chemical Outlook 7 April 2022 di jam 12:40 waktu Indonesia bagian Barat, langsung tertuju pada US Government Bond Yield atau US Treasury Yield 10 tahun yang biasa kita gunakan, dan Anda
bisa lihat sendiri di sini grafik justru menunjukkan sedang terjadinya koreksi turun ya. Tapi lagi-lagi kami ingatkan bahwasanya penurunan baru akan confirm kalau memang ternyata dia tembus areal trendline. Jadi di sini kebetulan trendline-nya masih agak jauh. Kita coba tarik lagi, yang terdekat adalah teritori ini ya. Nah, ini berarti ada dua support yang harus dipastikan. Selama dia tidak menembus zona support ini keduanya, maka kemungkinan kita masih anggap dia masih dalam zona kenaikan. Jadi masih tetap harus berhati-hati, terutama untuk emas karena sangat bergantung dari outlook dari US government bond yield ini. Oke, tapi yang terdekat juga Anda bisa menarik areal garis datar atau horizontal line ya. Kita coba lihat di sini. Horizontal line-nya saya tarik dari areal ini, berarti itu ada di areal 2.552 ya. Dan nanti kita akan coba apakah ini hanya koreksi sementara atau bisa lebih dalam. Tapi setidaknya big trendnya baru akan ditembus atau baru akan terjadi perubahan kalau sampai tembus areal garis trendline yang bawah ya. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik daily chart, justru kita mendapatkan pola candle yang harusnya memang terjadi koreksi. Jadi ini memang sepertinya sesuai dengan dugaan kita, di mana saat FOMC minutes kecenderungannya adalah market sudah merespon lebih dulu, kemudian juga terkait dengan penyampaian dari balance sheet reduction yang tidak terlalu detail ya. Nah, ini dibentuk dengan candle shooting star walaupun tidak terlampau ideal. Kalau kita perhatikan dari US dolarnya juga ternyata mengalami sedikit koreksi ya, kembali dengan candle yang serupa, tapi ini adalah spinning tops karena ada dua tail ya, ada tail atas, tail bawah yang cukup berimbang. Jadi kita asumsikan adalah spinning tops, dan biasa spinning tops adalah indecision candle yang berarti dia wait and see atau investor cenderung menunggu. Saya rasa dengan potensi data nanti malam hanya ada weekly jobs claim yang diperkirakan menguat, kemudian juga dengan Fed speaker kembali, maka itu yang akan mendorong US dollar maupun treasury yield mengalami penguatan. Tapi di sisi lain, kondisi dari geopolitik yang belum selesai, belum tuntas, dan beberapa sanksi akan tetap diterapkan, maka itu yang diberikan atau memberikan efek kekhawatiran terhadap market, sehingga kemungkinan posisinya masih menguntungkan untuk sisi gold terutama, dan itu akan menjadikan safe haven sekaligus juga aset melawan inflasi. Technical view gold 7 April 2022 jam 12.53 waktu Indonesia bagian barat. Kita melihat di sini high berada 1927.10 dan low-nya 1920.30, running plus 1923.60. Sementara untuk crude oil sendiri berada 97.74 sampai saat ini, dan high-nya 98.43, low 96.28. Oke, ini berarti sesuai dengan apa yang kita perkirakan tadi malam ya, atau kemarin lebih tepatnya, saat kita mengatakan level 102, 104 kemungkinan akan menjadi level resisten cukup bagus, dan ternyata betul-betul terjadi tergelincir sampai level 96. Dan sementara untuk consoling masih tetap bersikuku di 1.3080-an. Kita akan lihat lebih dulu dari sisi grafik emas. Oke, kalau kita perhatikan dari sini posisinya ya sangat tidak menguntungkan untuk double bottom, tapi lagi-lagi flat. Kalau kita zoom, Anda bisa lihat di sini level low-nya masih tetap sama, tertahan di 1915.60 meskipun sempat spike sampai 1933.20. Nah, akhirnya kalau diperhatikan dari sini sebetulnya dengan posisi candle, saya lebih cenderung melihatnya sebagai spinning top atau mungkin bisa high wave ya. Tapi kalau misalkan tailnya pendek seperti ini, saya rasa ini cukup spinning top saja, yang artinya juga indecision candle. Apapun bisa terjadi, 50-50, di mana bullish ataupun bearish bisa berimbang ya. Kalau kita langsung grafik keempatnya saja, Anda bisa lihat di sini, ini areal yang kemarin kita tandai sebagai areal biru, dan Anda bisa lihat dia tidak sama sekali tembus di bawahnya. Jadi kita masih tetap menggunakan areal tersebut sebagai areal support, atau ya kita sebutnya dengan strong psychological support ya, atau level support psikologis yang cukup kuat. Dan satu sisi bagian resisten pun sama. Nah, kemarin kenaikan hanya setengahnya saja, lalu kemudian terbenam, tapi setelah FOMC, karena memang tidak terjadi detail terkait dengan reduction of balance sheet-nya, maka dia langsung rebound dan akhirnya ditutup dengan level 1925. Nah, pagi ini rekomendasi kami adalah melakukan buy
itu berada di kisaran 19 ataupun 1921.00. Berarti arealnya sudah muncul ya, karena low-nya 1920.30, berarti kita masuk di area tengah ini. Kemudian kita tinggal tunggu TP pertamanya 1927.50. So far high yang tercantum 1927.10 inilah range atau high yang tadi pagi ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan lagi level 1934 kira-kira tercapai apa tidak. Nah, ini berarti menyangkut areal ini teman-teman. Ya, level 23.6% dari grafik H4-nya. Jadi kita rasa ini masih tetap memungkinkan untuk terjadi atau untuk dicapai. Apalagi kalau ditinjau dari grafik H1, ya kita masih bisa berharap supportnya cukup kuat. Lalu kemudian kemarin kita mengandalkan atau mengharapkan adanya rectangle atau small rectangle di bagian H1, ternyata tidak terbukti. Nah, berarti kalau demikian memang ini agak mencurigakan, takutnya dijadikan areal descending triangle, walau misalkan ini diabaikan sebagai false breakout. Tapi kalau mengacu kepada grafik H4-nya, saya rasa saya tetap bertahan ke dalam posisi bullish rectangle, di mana ini bagian bullishnya karena sejak dia terjadi tekanan di 1889 di tanggal 29 Maret yang lalu kemudian dia naik, berarti ini bullishnya, dan ini bagian konsolidasi rectangle, di mana pola tersebut berada di dalam area expanding triangle. Jadi saya tetap mengandalkan area ini, sehingga kemungkinan secara bertahap kita harusnya bisa melihat kenaikan di atas level 1935. Itulah sebabnya catatan yang kami berikan tadi pagi adalah terkait dengan ya bagian ini. Silakan follow buy kalau memang tembus di atas 1935 ataupun 38, atau switch menjadi sell kalau memang tembus di bawah 1912, 1913. Ini masih tetap berlaku dan kita tetap harus mewaspadai volatility di malam hari. Kenapa? Karena ada beberapa isu yang memang harus diperhatikan. Terkait dengan Fed speaker, lagi-lagi ada Bullard di situ, Bostic, Evan, Williams, dan kemungkinan ini akan sama, cerita yang sama, mengulangi cerita yang sama terkait dengan kenaikan suku bunga dan juga balance sheet reduction. Well, tidak ada hal yang aneh, apalagi FOMC Minutes sudah jelas menjelaskan hal tersebut, tapi tidak terlalu detail. Tapi, lagi-lagi sanksi baru terhadap Rusia, ataupun penundaan pertemuan antara Rusia dan Ukraina, belum lagi dengan kemungkinan adanya konflik-konflik yang unpredictable, maka kemungkinan posisi ini yang akan mengakibatkan emas tetap terdukung atau tertahan di level support, sehingga kita harapkan kenaikan. Nah, Anda perhatikan di sini. Kemarin skemanya sudah kita perhatikan A, B, C, D berdasarkan pergerakannya memang sudah terjadi, sempat dikhawatirkan terjadi alur A, ternyata dia yang jadinya adalah alur B. Alur B-nya ternyata tidak mencapai puncak, tapi kemudian diturun, tapi terus nempel. Ya, jadi saya asumsikan saja dia tidak berkutik dimanapun, karena penutupan pun ataupun ya kita sebut dengan level pergerakan pun relatif tidak bergerak jauh. Tapi hati-hati, bisa saja ini adalah hari di mana kita akan melihat potensi breakout dari support ataupun areal resisten. Saya lebih prefer kemungkinan polanya, karena kita asumsikan dari awal kenaikan, maka kita asumsikan bullish rectangle, sehingga yang jauh lebih cenderung memungkinkan, mungkin sekitar 70-80% adalah memungkinkan untuk tembus resisten. Oilnya, karena ternyata kembali tutup dengan bearish candle, ya sudah, berarti kita tinggal tunggu saja tahapan berikutnya di level 93. Persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin, lebih aman kalaupun misalkan kita curigai double bottom, kita berharap akan terjadi pantulan di level 93. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, bottom pertama menunjukkan skema penurunan, kemudian ada doji candle. Jadi tidak jauh, kita pun akan mengharapkan hal yang sama. Mungkin saja tailnya akan turun lebih dulu, lalu kemudian dia tutup dengan pantulan, sehingga nantinya bisa saja membentuk hanging man atau hammer kalau misalkan dia muncul setelah penurunan, ya, atau bahkan memungkinkan untuk terjadinya long lower shadow, artinya strong rejection di bagian bawah atau bagian bottom. Nah, itu nantinya akan diakumulasikan dengan pantulan di keesokan harinya. Tapi kalau tidak, maka support berikutnya ada di area 88 ataupun 89. Jadi tetap berhati-hati. Pergerakan masih tetap volatile, dan ya seperti yang disampaikan ataupun yang dituliskan, bahwasanya yang kita harus perhatikan adalah potensi-potensi baik untuk alasan bullish ataupun bearish. Dan sampai saat ini ternyata lockdown di Shanghai masih tetap berlanjut, jadi kemungkinan posisinya itu akan memberatkan juga, sehingga untuk kenaikan diharapkan akan relatif terbatas. Dan juga ternyata IAEA member itu juga merilis yang sama dengan Amerika, tapi di sini dengan catatan 120 juta barrel selama 6 bulan itu adalah termasuk hitungannya 60 juta barrel yang diumumkan Amerika sebelumnya. Jadi kemungkinan dari IAEA member itu sekitar 60. Tapi ini juga jauh lebih tinggi daripada yang diprediksikan atau yang diperkirakan Amerika.
di mana Biden sempat mengatakan negara lain hanya sekitar 30 juta barrel. Berkaitan dengan hal itu, berarti kenaikan yang memang diharapkan akan terjadi, tapi kita harapkan itu adalah nyangkut atau tertahan di level 50% real body long black candle. 99 ataupun 98 ya. Jadi saya mengandalkan sell saja di area 99 ataupun 9920 dengan targetnya terdekat 98 atau target jauhnya 97. Dengan catatan pula hati-hati kalau memang ternyata sudah terjadi penurunan sampai level 94 ataupun 93. Karena mungkin saja nantinya kita harapkan akan terjadi short rebound. Kemudian kalau dari pound sterling sendiri, sebetulnya posisinya memang kecenderungannya dia akan mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya penurunan ini kita harapkan untuk terjadi. Jadi kemungkinan posisinya adalah terkait dengan elite wave kelima masih tetap terjadi. Hanya saja sayangnya candlestick kemarin ditutup dengan spinning top, berarti 50-50, dan berarti kalau kita lihat di sini posisinya memang sedang melalui rebound, tapi tidak apa-apa. Yang saya khawatirkan memang ini adalah double bottom, lalu kemudian ininya neckline-nya berada di area 1.3100, berarti targetnya akan setinggi ini, ya perkiraan saya mungkin paling maksimal adalah 1.3145. Selama dia tidak tembus di atas 1.3174, saya menggunakan indikator dari Fibonacci retracement saja. Kalau itu yang dijadikan patokan, berarti kita asumsikan kita tetap melakukan sell. Sehingga area yang kita maksud nantinya akan mendekati level 1.3000, dan itu akibatnya bahwasanya yang sell untuk hari ini kita tunggu di 100 atau 3100 sampai 1.3120, berarti tidak terlalu jauh, sehingga stop lossnya, nah ini stop loss saya adalah 1.3160 ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau set yang relatif aman adalah di atas 50%, 1.3174, berarti anggap saja Anda pasang di 1.3180 atau 3185 ya. Nah untuk target maksimum 3000, karena kita mengantisipasi in case terjadi pantulan di titik ini sebagai area double bottom. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.